Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan bicara soal para pemain timnas dan klub baru mereka. Beberapa pemain timnas saat ini belum mendapatkan klub baru. Kalau nama-nama seperti Rizky Ridho tetap di Persija, Hernando masih di Persebaya. Yang di abroad ini yang masih membingungkan atau belum dapatkan klub baru. Memasuki awal Agustus ini kita mendapatkan kabar-kabar terbaru soal para pemain timnas. Dan waktu mereka hanya sampai akhir bulan ini untuk menentukan klub baru. Salah satu pemain yang mendapatkan klub baru yaitu Elkan Bagot. Memang Elkan Bagot masih jadi tanda tanya untuk gabung timnas Indonesia. Tapi dia masih masuk dalam radar Sinteyong. Elkan Bagot kembali dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Blackpool FC. Ini klub League One atau Divisi 3 di Liga Inggris. Ya, memang kesempatan Elkan Bagot untuk main di Liga Inggris tak kesampaian ya. Tapi meski begitu, lebih baik dia tidak main dengan tim utama Ipswich Town, tapi mendapatkan menit bermain yang banyak di Blackpool. Karena Blackpool FC ini sepertinya memang sangat membutuhkan Elkan Bagot. Blackpool ini sama dengan Bristol Rovers yang musim lalu juga antusias menyambut Elkan Bagot. Masalahnya atau kasusnya kali ini mereka memang butuh. Blackpool, klub tua juga di Inggris ya, dan pernah satu kali main di Premier League pada 2010-2011. Setelah itu mereka degradasi lagi. Hanya satu musim di Premier League. Degradasi sampai ke League 2. Dan mereka baru naik ke League 1 pada musim 2022 lalu. Promosi. Dan kini berada di musim lalu mereka berada di posisi ke-8 di League 1. Jadi prospeknya cukup bagus bagi Elkan Bagot untuk mengasah kemampuan. Dia sepertinya akan mendapatkan menit bermain yang banyak di Blackpool ini. Dan itulah yang diharapkan oleh Elkan Bagot. Salah satu pilar di timnas Indonesia, kalau dipanggil lagi STY, dia bisa mengasah kemampuan. Menit bermain yang banyak tentu bagus buat dia. Kabar yang lain yaitu soal Justin Hubner yang dipinjamkan atau berlatih dengan klub Swedia IFK Norrköping. Klub Swedia IFK Norrköping. Tidak jelas ya apakah dia dipinjamkan untuk main atau hanya berlatih saja, karena dia juga ditemani pemain lain ya, Tyler, pemain lain dari Wolves U21 untuk berlatih di IFK Norrköping. Sepertinya memang ada peluang untuk bermain di IFK Norrköping yang main di Liga Utama Swedia. Ini kembali menjadi kabar baik buat kita ya. Justin Hubner tetap main di Eropa setelah kecewa hanya jadi alat promosi di Cerezo Osaka. Dia kini berpeluang untuk meraih menit bermain yang lebih banyak di IFK Norrköping. Apakah di tim utama yang senior atau U21? Menurut saya tidak masalah. Yang penting dia kembali bermain. Dan ini menjadi peluang bagi dia untuk mendapatkan sebuah nasib baru yang lebih baik dibandingkan di Cerezo Osaka. Kita tunggu saja. Dan yang menarik juga yaitu Marcelino Ferdinand, pemain asal Nusa Tenggara Timur ini ya, sempat dirumorkan dengan beberapa klub. Sempat digadang-gadang akan gabung Oxford United, klub milik Erick Thohir yang bermain di Championship. Sayang sekali rumor itu mental. Lalu dia juga sempat dirumorkan gabung klub Liga Australia.
Brisbane Roar ya, atau apa ya, Adelaide kalau tidak salah. Tapi mental juga. Dan kini kabarnya Marcelino merapat ke klub Liga Thailand, Muang Thong United. Di Muang Thong ini udah ada Ronaldo Kuateh, rekannya di timnas U20 lalu. Dan kembali ya, rumor ini belum nyata karena belum ada pernyataan resmi dari Marcelino ataupun dari Muang Thong. Kita menunggu ya, karena musim Thai League One juga akan segera bergulir akhir pekan ini. Dan diharapkan paling lambat akhir bulan ini bisa terjadi transfer itu. Ya memang sebuah penurunan kalau main di Thailand. Tapi Thai League One lebih baik lah daripada main di Indonesia. Kita tahu bahwa level kompetisi di Thailand itu ke-8 terbaik di Asia ya. Termasuk paling baik di Asia Tenggara. Maka itu Marcelino tidak masalah ya kalau gabung dengan Muang Thong United. Ini juga klub papan atas di Liga Thailand. Dalam beberapa musim terakhir mereka selalu mengisi 5 besar ya, minimal. 5 besar klasemen. Musim lalu peringkat 5, musim sebelumnya lagi peringkat 4. Dan ini bakal menjadi pemain Indonesia berikutnya, pemain ketiga Indonesia kalau jadi ya. Sebelumnya kita tahu bahwa Asnawi juga main di Port FC, juga klub papan atas. Jadi menurut saya Marcelino bisa mendapatkan harapan baru di Muang Thong ini. Mengapa? Karena dia bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Saingan tentu ada. Ada Ali Cissoko ya, ex Liverpool salah satunya. Lalu Tristando, pemain timnas Thailand. Beberapa pemain timnas Thailand ada di sini. Dan sebagai pemain timnas Indonesia untuk level Liga Asia Tenggara, menurut saya Marcelino sudah unggul lah. Bisa mengatasi persaingan. Dan ini menjadi harapan baru. Dia sepertinya bakal mendapatkan nasib lebih baik kalau gabung dengan Muang Thong. Tapi kita belum tahu pastinya ya. Kita menunggu realnya, resminya. Apakah benar gabung dengan Muang Thong United. Selain 3 pemain yang saya sebut tadi, ada juga 2 pemain timnas lainnya, yaitu Tom Hai Ye dan Ragnar Roratmangun yang masih belum mengumumkan klub baru. Tom Hai ya sudah dirumorkan gabung dengan banyak klub. OCG Nice, Como 1907, dan terakhir dengan Besiktas. Klub mana yang akan dipilihnya, kita penasaran dan diharapkan akhir Agustus inilah ya, di saat bursa transfer tutup, dia mendapatkan kejelasan. Sedangkan Ragnar Roratmangun ini juga belum memperlihatkan tanda-tanda akan gabung klub baru, malah dia sibuk datang ke Indonesia ya untuk kegiatan-kegiatan promosi dengan beberapa produk, juga kolab dengan beberapa influencer, artis Indonesia, seperti Atta Halilintar. Belum ada tanda-tanda. Tapi yang menarik bahwa dia ini saat ini statusnya masih pemain FC Groningen. Jadi kalau FC Groningen tidak melepas dia atau meminjamkan dia, maka dia tetap mendapatkan gaji walaupun tidak main gitu, gaji buta. Tapi tentu tidak, itu yang tidak kita harapkan. Dan semoga tanggal 31 Agustus ini semuanya sudah beres. Masih ada waktu beberapa pekan untuk dia menentaskan rumor atau kemana atau klub mana yang akan dibelanya musim ini. Karena ini tentu berkaitan dengan
menit bermain di timnas Indonesia, Ragnar saya yakin sudah ada gambaran klub mana yang harus dibelanya, walaupun belum ada sinyal-sinyal kemana. Dan kita kembali bicara soal Elkan Bagot. Di awal saya sudah singgung bahwa dia masih berpeluang untuk gabung dengan timnas Indonesia. Dan itu momentumnya ada untuk kali ini ya. Jelang duel putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia, momentumnya. Dia dapat momentum untuk bisa gabung kembali ke timnas Indonesia. Momentumnya apa? Ya, dia gabung klub baru di Blackpool. Lalu dia jadi starter. Tentu praktis dia dapatkan menit bermain dan Sintayong pasti melirik itu. Tapi yang lebih kuat lagi alasannya, momentumnya, yaitu dua bek timnas Indonesia absen di laga pertama melawan Arab Saudi karena akumulasi, yaitu Jordi Amat dan Justin Hubner. Nah, menurut saya Sintayong harus realistis ya. Ya, lupakanlah masalah sebelumnya di playoff Olimpiade. Yang kita butuhkan adalah bek tangguh. Menurut saya tidak perlu lagi diperpanjang masalah playoff Olimpiade dan dia bisa kembali memanggil Elkan Bagot. Seorang bek potensial. Seorang bek yang selalu bisa memanfaatkan lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Bek tangguh. Postur tubuh yang sangat tinggi. Dan saya berharap dia kembali dipanggil oleh timnas. Apalagi kondisinya dua bek timnas absen. Jadi ada alasan, ada momentum kuat bagi Sintayong memanggil kembali Elkan Bagot. Meskipun bisa saja pemain lain, dia panggil pemain lain. Tapi pemain yang berkualitas seperti Elkan Bagot jangan disia-siakan untuk melawan Arab Saudi yang pastinya susah. Ini peluang dan semoga Sintayong juga mempertimbangkan soal pemanggilan kembali Elkan Bagot. Demikian teman-teman ulasan saya soal nasib para pemain timnas. Kemana mereka akan bermain. Beberapa belum mendapatkan klub baru, tapi beberapa sudah mendapatkan kepastian. Semoga video ini menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua dan tentunya salam olahraga.